untuk penerbangan setelah libur Natal dan Tahun Baru, tanggal 3 Januari dan seterusnya, sudah bisa menggunakan vaksin dosis pertama dan boleh menggunakan rapid test antigen. Untuk lebih lengkapnya, simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Pada kesempatan Informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19. Untuk penerbangan domestik, peraturan di bawah ini adalah persyaratan dokumen untuk penerbangan domestik berlaku mulai 3 Januari 2022 hingga pemberitahuan selanjutnya. Untuk penerbangan dari Jawa atau menuju Jawa, yang termasuk di Pulau Jawa adalah dari Bandara Soekarno-Hatta, dari Bandung, dari Jawa Tengah, Semarang dan Surakarta, atau dari Banyuwangi, atau dari Surabaya. Itu termasuk Pulau Jawa. Dan dari Bali atau menuju Bali, dan penerbangan di dalam Pulau Jawa. Syaratnya, minimal vaksin dosis pertama, itu wajib menggunakan swab RT-PCR yang berlaku 3 kali 24 jam sejak hasil diterbitkan. Untuk yang sudah vaksin dosis lengkap, yaitu vaksin dosis pertama dan vaksin dosis kedua, boleh menggunakan swab RT-PCR yang berlaku 3 kali 24 jam sejak hasil diterbitkan, atau menggunakan rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam sejak hasil diterbitkan. Untuk penerbangan dari Pulau Jawa atau menuju luar Pulau Jawa, saya jelaskan lagi, dari Pulau Jawa, dari Jakarta, CGK, atau dari Bandung, atau dari Adi Sumarmo, atau dari Semarang, Ahmad Yani, atau dari Surabaya, atau dari Banyuwangi, menuju ke luar Pulau Jawa, misalnya tujuan ke Sumatera, atau ke Kalimantan, ke Makassar, ke Bali, ke Lombok, ke Ambon, ataupun ke Papua. Dan dari Bali atau menuju luar Bali, syaratnya minimal vaksin dosis pertama, boleh menggunakan swab RT-PCR yang berlaku 3 kali 24 jam sejak hasil diterbitkan, atau menggunakan rapid antigen yang berlaku 1 kali 24 jam sejak hasil diterbitkan. Oke. Maksud dari sejak hasil diterbitkan untuk swab RT-PCR, misalnya teman-teman melakukan swab RT-PCR tanggal 1, lalu hasilnya keluar tanggal 2. Berarti masa berlaku swab RT-PCR tersebut dihitung mulai tanggal 2, sejak hasil swab RT-PCR tersebut dikeluarkan, dan berlaku selama 3 kali 24 jam. Dari tanggal 2 ke 3 ke tanggal 4 ke tanggal 5. Berarti berlaku sampai tanggal 5 sejak hasil diterbitkan tanggal 2 tadi. Dan ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes yang disebutkan dalam Keputusan Menkes RI.
dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem EHC yang terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi kita oleh Fasiankes terkait. Jadi disarankan untuk kliniknya atau Fasiankesnya tempat kita swab RT-PCR atau rapid test antigen itu sudah terdaftar di Kemenkes. Dan lebih baik lagi atau lebih bagus lagi, hasil dari swab RT-PCR atau dari rapid antigen tersebut dapat dikirimkan oleh kliniknya ke aplikasi Peduli Lindungi kita. Kedua, jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan otoritas daerah setempat. 3. Semua penumpang harus mengisi Electronic Health Alert Card (EHC) yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Keempat, anak di bawah usia 12 tahun dapat melakukan perjalanan dengan wajib menunjukkan hasil tes negatif RT-PCR maksimal berlaku 3 kali 24 jam dan didampingi anggota keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga. 5. Penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid antigen sesuai ketentuan destinasi tujuan. 6. Penumpang yang berangkat dari wilayah yang tidak memiliki fasilitas tes RT-PCR yang dapat menerbitkan hasil dengan waktu singkat dihimbau memastikan kebijakan otoritas bandara keberangkatan dengan menghubungi petugas KKP setempat. 7. Penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. 8. Penumpang dengan penerbangan domestik transit tidak keluar bandara atau tidak ganti penerbangan, maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Penumpang mohon dapat mengunduh dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk proses pemeriksaan dokumen persyaratan penerbangan, sertifikat vaksin, dan hasil negatif tes COVID-19 di bandara keberangkatan. Dan disarankan agar penumpang tetap membawa printout hasil cetak dokumen persyaratan asli, sertifikat vaksin, dan hasil negatif tes COVID-19 sebelum tiba di bandara keberangkatan sebagai antisipasi apabila dibutuhkan. Oke, baik teman-teman, kurang lebih seperti itu peraturan yang terupdate setelah libur Natal dan Tahun Baru mulai tanggal 3 Januari hingga pemberitahuan selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi atau sharing informasi, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yang penting semua sehat. Terima kasih.